Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel kita nih. Kita Iya, bahas terkait dengan hasil pertandingan dari BRI Super League pekan ke-18. iya, Kemarin terakhir kita sudah lihat pertandingan antara Persib Bandung melawan PSBS Biak. Lalu skornya 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Aduh, Di mana PSBS Biak juga kemarin bermain dengan 10 orang karena adanya kartu merah. Iya, Gimana nih Om? benar. Pertandingan kemarin Om? Prediksi untuk yang kemarin kan kita udah bahas. Nah, sekarang dari pertandingan semalam itu benar-benar Persib diuji ya. Diujinya itu dimulai menit-menit pertama itu Biak benar-benar solid ya. Di kita Persib itu nyerang terus dari kiri, dari kanan, kemudian ke tengah itu benar-benar Persib udah ngeluarin semua kemampuannya. Cuman sampai pertengahan babak kedua masih belum bisa gol itu. Aduh, saya juga sampai pusing itu nontonnya. Kartu merah sendiri kan terjadi di Benar-benar. menit 56 ya. Iya, benar-benar 56 itu terjadi oleh Heri Susanto ya. Iya, iya. Kapten ya. Kapten Heri Susanto. Wah, itu lumayan tuh. Jadi sebenarnya bukan keunggulan jadinya Persib itu pada saat bermain dengan 10 orang pemain ini, karena mereka udah yakin udah 0-0, yang penting mah aing kumacarana bisa Benar. imbang. Akhirnya ya udah Persib fokusnya buat bertahan. Terlebih lagi pas hari itu Nur Hidayat juga bermain cukup bagus, cukup rapi seperti itu. Ya, jadi total pergantian pemain di Persib Bandung itu ada 5 pergantian pemain. Iya. Ada Robby Darwis, ada Malis pertama Ada Malis ya. Ada Malis itu menggantikan Markov. Markov cedera ya. Cedera di menit ke-15 langsung dimasukkan ada Malis itu. Ada Malis masuk kemarin. Saya sih lebih suka ada Malis sih dibanding dengan Markov. Kalau Markov emang lebih ke untuk deep playing sih bagus. Iya. Tapi kalau udah 10 orang main gitu kan mending masukin ada Malis ngapain gitu kan. Ya pasti iya. Markov sih bagus tapi untuk di playing playmaker kalau menurut saya. Nah, semalam juga tuh pas Ramon ya kan, kemarin kita bahas Ramon itu bakalan jadi ke Arema ya. Iya, katanya ternyata masih ada. Nah, akhirnya itu juga yang menjadi salah satu awal mula dari gol dari si Bergwijn. Iya. Bergwijn baru 14 kali main baru cetak gol. Iya, itu akhirnya Bergwijn itu pecah telur juga ya di Persib musim ini. Dari beberapa pertandingan dia belum pernah mencetak gol, akhirnya bisa mencetak gol juga. Dan syukur-syukur mudah-mudahan sih dengan pecah telur ini kedepannya Bergwijn bisa lebih lebih bisa mencetak gol lagi, kemudian lebih produktif lagi lah. Sama halnya dengan Ramon itu kan dari awal kita selalu Baraboboto khususnya berharap Ramon bisa mencetak gol, akhirnya bisa pecah telur. Nah, kemudian kesini bisa mencetak gol terus, lumayan walaupun baru di bawah. Iya, konsistensinya kurang sih, belum. Tapi kalau dari bukan efektivitas menurut saya sih, untuk kebutuhan tim kayak Ramon, kayak Bergwijn, walaupun produktivitas golnya kurang, tetap aja sih itu benar-benar orang-orang atau pemain-pemain yang dibutuhkan oleh si Bojan Hodang ini. Bergwijn itu kalau misalkan dia lagi nyerang ikut nyerang, kalau lagi bertahannya turun sampai bawah. Ya jadi gimana mau ngegantiinnya orang gitu kan, sama si Baros itu kan berdua gantian terus kan. Jadi ya wajar sih kalau menurut saya mereka tetap jadi pilihan utama dari tim Bojan Hodang ini. Nah, setelah pertandingan kemarin berarti total pertandingan sudah 18, berarti Persib Bandung sekarang sudah posisinya akhirnya bisa dingin lagi ya. Akhirnya Borneo kegusur lagi dengan posisi Persib Bandung sekarang di klasemennya di pertama itu. Ya, klasemen pertama dengan poin 41 poin, total kemenangannya 13 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan dengan jumlah golnya 28 dan kemasukannya 11. Jadi defisit golnya adalah selisih golnya 17. Posisi 2 sekarang masih ditempati oleh Borneo dengan poin 40 sama 13 kali kemenangan, hanya beda 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Memasukkan 32 gol dan kemasukan 16 gol. Jadi Persib ini memang kuat di pertahanan. Kalau dari produktivitas gol memang masih kalah dari Borneo dan Persija. Borneo 32, Persija 34, seperti itu. Oke, apalagi Om kira-kira yang mau dibahas? Itu kan dari klasemen. Nah, yang menarik di klasemen musim ini
itu sampai mulai putaran kedua itu nilainya tidak jauh ya, dari mulai posisi pertama sampai dengan posisi keempat itu beda selisihnya itu hanya 1 dan 2. Contohnya aja Persib Bandung yang sekarang mengoleksi poin 41, kemudian di klasemen kedua Borneo 40, itu hanya selisihnya 1. Nah, dari situ kan ini sangat menarik ya kalau sampai pertengahan musim, bahkan misalnya kalau posisi seperti ini sampai akhir musim itu belum bisa dikatakan aman ya. Kalau ini sekarang seperti itu. Lagi seru-serunya lah sekarang itu. Posisinya ada di 41, 42, 38. Berarti posisi 3 dan posisi 1 itu kalau misalnya 1 kali kemenangan, 1 kali lagi sungkur kalah udah bisa ke Gilas. Bahkan Malut United juga punya kesempatan sampai posisi 4, bahkan Persita juga dan Persibaya sekarang lagi kemarin Persibaya lawan mana? Lawan PSM Yogyakarta menang 0-3 dengan gol Rahmat Irianto. Solorannya Rahmat Irianto mulai ada lagi tuh. Padahal dulu pas di Persib Bandung, saya seneng banget sama Rahmat Irianto karena dari zaman STI aja kan dia kepake tuh. Dia mau di mana aja bisa. Langganan timnas lah dulu tuh. Sebelum dia kena cedera ya, karena kan dia mulai itu di Persib itu dia kena cedera, sempat istirahat lama juga di Persib, kemudian akhirnya dia balik ke Persebaya. Iyalah, itu tim kecilnya dia. Nah, makanya di klasemen itu yang sekarang yang paling mencuri perhatian itu adalah Malut sama Persita, yang di awal-awal kan sempat tidak jagokan, malah sekarang sampai Persita itu klasemen di kelima. Nah, makanya dari posisi 1 sampai kelima itu, kalaupun misalnya di posisi pertama sekarang Persib nih, kalau misalnya tersandung ataupun gagal menghasilkan poin, itu yang 4 itu bisa langsung naik karena posisi poinnya tidak terlalu jauh gitu sebetulnya, kayak gitu. Iya, itu terkait dengan hasil klasemen dan hasil pertandingan kemarin terkait Persib dengan PSBS. Nih, gimana pendapatnya terkait dengan 2 orang pemain baru nih? Siapa aja Om? Iya menarik ya. Kemarin itu kan setelah pertandingan Biak dengan Persib itu, manajemen Persib langsung mengumumkan siapa pemain baru ya, yang akhirnya kita semua udah tahu terjawab ya teka-tekinya yang selama ini dirumorkan, si inilah, si itulah, si ABC gitu. Sampai yang sekarang itu diumumkan adalah ternyata benar-benar prediksikan bahwa Levin Kurjawa ya, mantan pemain dari PSG, kemudian mantan juga di Fulham ya kalau nggak salah itu. Iya, nah itu benar-benar mengejutkan sih, karena gini, Persib itu kan sekarang dia tidak hanya main di Liga Indonesia aja ya, kemudian dia juga di ACL tuh ya. Nah, makanya Levin Kurjawa ini menurut saya sih sangat dipentingkan ya, karena kan dia juga mempunyai pengalaman yang internasionalnya yang cukup bagus. Tahu sendirilah PSG itu langganan yang masa-masa Ibrahimovic dia Cavani itu. Benar, temannya si Mbappe. Sekarang ketemu Mbappe-nya Persib itu si Barros ya. Terus yang kedua adalah si Dion Max. Nah, kalau Dion Max ini saya belum tahu nih pemain dari mana dia. Nah, Dion Max itu dia pemain dari Liga Belanda juga, cuman usianya masih muda ya. Saya juga hampir kayaknya semua boboto itu tidak menyangka kalau Dion Max itu bakalan masuk ke Persib, bakalan direkrut Persib. Pasti semua boboto juga. Karena yang selama ini dirumorkan itu adalah, tahu sendiri, ada Martin Paes sama si ini Pelupesi yang ramainya itu kan. Nah itu malahan ketika diramaikan, dirumorkan seperti itu kan, yang datang malah Dion Max. Benar-benar ini semua bobotoh dan semua media-media juga benar-benar tidak menyangka kalau Dion Max itu masuk ke Persib Bandung. Nah kalau yang saya nilai sih untuk Dion Max, sepertinya dia kan masih di bawah 23 ya, di bawah usia 23. Kayaknya Dion Max itu rencananya menurut saya sih Bojan Hodak itu nanti untuk mengisi slot usia 23. Karena kan nanti kan untuk kayak Kakang sendiri kan sekarang yang mengisi untuk slot 23 itu kan Kakang Rudianto. Nah nanti misalnya Kakang atau tidak bisa main atau dia panggil timnas, kayaknya Dion Max bisa dimainkan. Jadi bukan untuk reguler ya, untuk pelakuan ini. Seperti itu. Yang dia mau seperti apa sih? Sebenarnya kalau Bojan yang saya lihat adalah dia itu neanganna
carinya pemain-pemain yang punya disiplin tinggi. Daek maju, daek turun, lamun teu daek maju, teu daek turun mah out lah. Ya semua ripuh soalnya dengan karena kalau sekarang kan kalau skill itu nomor 2 kalau sekarang mah. Jadi orang yang mampu dengan sistem, sekalipun pergi ke Manchester City juga ada sistem sekarang mah yang mainnya. Sekarang mah udah nggak ada lagi orang-orang yang kayak Ronaldo fenomenon atau Ronaldo 9 tuh udah jarang sekarang. Udah orang-orang yang bolanya tuh ngalir dari kaki ke kaki kalau mundur pakai sistem dan lain-lain. Jadi orang-orang Bojan tuh lebih sukanya orang-orang yang bertahan tapi juga dia mampu untuk membantu serangan dengan baik. Terlebih kan dari Eropa tuh biasanya apalagi fullback itu memang orang-orang yang pemain-pemain yang senang untuk nyisir sisi pertahanan lawan. Apalagi kalau misalkan dia di tengahnya juga ngebantu, itu otomatis tuh pemain tengahnya mampu untuk mundur ke belakang, pemain sayapnya juga mampu untuk mundur belakang. Nah bahkan jadi si pemain yang fullback ini dia yang bakalan terus ngeporsir, biasanya kayak gitu. Lebih mengutamakan dari lebar sisi atau kanan itu kan kayak gitu. Nanti dimasuknya bisa lewat Adam, Alis, bisa lewat Beckham Saputra atau siapapun itu di depannya. Karena ngelihat dari postur pemain-pemain Persib ini emang cocoknya untuk petarung-petarung bola atas, sama body ball. Yang syuting jarak jauh mah ada Tom Hay, ada Beckham, ada Adam Alis. Seperti itu. Jadi kayak gitu. Oke. Mungkin untuk pertandingannya kita bahasnya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.